anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 7 tentang perkembangan teknologi. Subtema kedua mengenai perkembangan teknologi produksi sandang, yaitu pada pembelajaran keempat. Kali ini pembelajarannya akan ditemani oleh Ibu. Nama Ibu Nurlahila Ramdayani. Halo. Salam kenal semuanya. Oke. Untuk teman-teman kelas 3, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kebahagiaan. Oke, teman-teman boleh lihat pada layarnya ada gambar apa saja ya? Oke, di sisi sebelah atas ada gambar pakaian atau baju ya. Kemudian ada juga gambar mengenai pakaian tradisional. Ada juga gambar tumbuhan. Nah, tumbuhan apa itu ya? Tumbuhan itu adalah kapas. Oke, jadi ada pakaian tradisional, ada kapas, ada juga yang di bawahnya itu benang. Nah, kira-kira kali ini kita akan belajar tentang apa ya? Oke, kita lanjutkan. Pada judulnya tadi adalah tentang produksi sandang. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya dulu nih, apa kalian tahu apa itu sandang? Apa kalian pernah mendengar? Atau pernah membaca? Atau pernah melihat apa itu sandang? Oke, jika kalian belum mengetahui apa itu sandang, coba Ibu mau nanya dulu nih, dijawab ya. Apa yang sedang kalian gunakan hari ini? Ya, betul. Kalian sedang menggunakan baju atau pakaian. Apa saja jenisnya? Ada yang memakai kemeja, ada yang memakai celana, ada yang memakai rok, ada juga yang memakai kerudung, ada juga yang memakai jaket. Betul, semuanya betul. Itu adalah pakaian. Jadi, apa itu sandang? Sandang adalah kebutuhan pokok manusia berupa pakaian yang digunakan. Jadi, dapat kita ketahui bahwa sandang adalah salah satu kebutuhan manusia berupa pakaian. Selain makanan, manusia juga membutuhkan pakaian. Oleh karena itu, sandang disebut sebagai salah satu kebutuhan pokok. Oke, jadi sekarang kan kita sudah tahu nih. Terus bagaimana proses pembuatan pakaian itu? Ada yang tahu? Mungkin kalian di sini ada yang tahu benang, kain, pakaian. Nah, apa ya hubungannya dalam proses pembuatan pakaian? Dalam pembuatan pakaian itu diawali dari kapas, kemudian kapas dipintal menjadi benang, benang kemudian ditenun menjadi kain, dan selanjutnya kain akan dijahit menjadi pakaian. Nah, pakaiannya itu disesuaikan dengan pola dan kebutuhan masing-masing ya.
Kemudian pada gambar ini kita bisa lihat ada 3 jenis kain. Nah, di Indonesia sendiri kain itu ada banyak jenisnya. Mungkin yang paling teman-teman ketahui itu ada batik. Untuk gambar ini ada 3 contohnya ya. Ada kain tenun dari Nusa Tenggara Timur dengan polanya yaitu bunga atau tumbuhan. Kemudian ada kain ulos Sumatera Utara dengan teksturnya lembut dan lebar. Kemudian ada kain songket Nusa Tenggara Barat dengan motifnya itu dominan berwarna emas. Coba teman-teman lihat dengan seksama ya. Dan masih ada banyak kain lainnya yang ada di Indonesia. Di Indonesia juga memiliki keberagaman pakaian adat. Nah, dari nomor 1 itu ada pakaian adat Bali. Nomor 2 ada pakaian adat suku Dayak dari Kalimantan. Kemudian ada pakaian nomor 3 yaitu suku Betawi dari Jakarta. Dan pakaian nomor 4 itu ada suku Sasak atau suku Lombok dari Nusa Tenggara Barat. Itu hanya sebagai contohnya saja ya. Ada banyak sekali pakaian adat di Indonesia dari setiap provinsi. Bisa teman-teman lihat dan cari sendiri di internet. Tadi kan kita bicara terus soal keberagaman. Nah, jadi apa sih keberagaman itu? Nah, keberagaman adalah perbedaan situasi atau keadaan seseorang dalam kehidupan sehari-harinya. Artinya, setiap orang itu tidak sama. Tidak semua orang itu sama, ada perbedaannya ya. Jadi, setiap orang itu unik. Nah, beberapa keberagaman yang biasanya kita temukan. Yang pertama ada keberagaman warna kulit, keberagaman suku bangsa. Dalam hal ini ada suku Sunda, suku Jawa, suku Madura, dan lain sebagainya. Kemudian keberagaman kepercayaan atau agama, keberagaman bentuk rambut, keberagaman tinggi badan, dan keberagaman lainnya ya. Itu biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita, baik itu di sekolah, masyarakat, dan juga di lingkungan permainan ya. Nah, bagaimana sih seharusnya sikap kita terhadap perbedaan tersebut? Yang pertama, karena perbedaan itu berarti ada beberapa hal yang berbeda di antara banyak orang, maka kita harus saling menghargai. Itu yang paling penting. Kemudian saling menghormati perbedaan tersebut. Tidak memusuhi. Nah, tidak memusuhi. Walaupun kita berbeda dengan orang lain, kita tidak boleh memusuhi, apalagi menganggap salah satu pihak lebih baik atau lebih jelek. Itu tidak boleh. Kemudian, sebagai seorang individu, kita harus berteman dengan siapapun, mau itu orang yang berbeda agama, berbeda suku bangsa, berbeda tinggi badannya, berbeda jenis kelamin, dan lain sebagainya. Kita harus berteman dengan siapapun ya. Nah, pembelajaran kali ini cukup sampai sekian. Dilanjut dengan tugas. Nah, tugasnya yang pertama adalah baca buku pena, buku paket, halaman 40-41 ya, teks dengan judul Perkembangan Kain Tenun di Nusantara. Kerjakan soal tersebut yang ada di bawah ini ya. Yang pertama, tuliskan kalimat utama pada setiap paragrafnya. Nah, tulis ya kalimat utama setiap paragrafnya. Nomor 2, tuliskan informasi yang kalian peroleh dari teks tersebut. Nah, informasi apa ya dalam teks tersebut? Membahas tentang apa teksnya? Tuh. Kemudian, selain teman-teman menuliskan jawabannya, teman-teman harus membacakan hasil jawaban tersebut sambil di video dan kemudian kirimkan videonya di grup dengan mencantumkan nama teman-teman biar ibu kenal sama teman-teman ya. Tugas yang kedua. Nah, tugas yang kedua itu pertama
Tuliskan 3 perbedaan yang kamu lihat dari teman sekelasmu. Nah, itu perbedaan apa saja yang kamu lihat ya. Kemudian nomor 2, saat kegiatan festival kebudayaan, kamu dan teman-teman sekelasmu diminta untuk memakai pakaian tradisional di Indonesia. Salah satu temanmu menganggap pakaian yang ia kenakan lebih baik dan menghina pakaian tradisional lainnya. Menurutmu, apakah sikap temanmu tersebut benar? Sikap seperti apa yang seharusnya dilakukan? Nah, coba pendapat kalian tuliskan ya di dalam buku tugas. Oke, pembelajaran hari ini. Semoga yang Ibu sampaikan dapat mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila kata-kata dan penyampaian dari Ibu kurang mudah dipahami oleh teman-teman. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa segera bertemu ya.